Sebelum lanjut, saya beri waktu 3 detik buat yang belum subscribe untuk subscribe dan terus mendukung channel ini. 3, 2, 1, subscribe. Orang dewasa dapat mengalami pilek, tetapi anak-anak bisa lebih sering mengalaminya. Pilek biasanya menjadi alasan utama anak berobat ke dokter atau tidak masuk sekolah. Sebagai orang tua, penting sekali mengenali obat pilek untuk anak. Supaya memudahkan dalam memilih obat pilek untuk anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat hendak memutuskan obat yang akan diberikan kepada si buah hati. Berikut adalah tips untuk memilihnya. Mengenali tanda-tanda pilek pada anak. Pilek merupakan kondisi yang sangat umum terjadi pada setiap orang, terlebih pada anak-anak. Selain itu, gejalanya sangat mirip dengan flu sehingga sulit sekali dibedakan. Lalu, sebenarnya apa saja tanda-tanda jika anak sedang mengalami pilek? Jika dibandingkan dengan flu, gejala pilek biasanya cenderung lebih ringan. Saat pilek, anak umumnya mengalami hidung meler atau tersumbat, bersin-bersin, serta nyeri tenggorokan. Gejala tersebut juga kerap muncul pada flu, tetapi disertai demam, nyeri badan, sakit kepala, dan kelelahan. Meskipun demikian, demam dan sakit kepala juga dapat muncul pada kasus pilek, walaupun kondisi ini terbilang jarang. Di samping itu, pilek lazimnya tidak berujung pada masalah kesehatan yang serius. Sebaliknya, flu dapat berakhir menjadi masalah medis yang serius seperti infeksi bakteri, pneumonia, atau komplikasi lainnya. Cara memilih obat pilek untuk anak. Jika melihat si kecil bersin-bersin atau mengalami hidung tersumbat, kemungkinan besar anak mengalami pilek. Saatnya mencarikan obat pilek yang tepat untuk anak dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, perhatikan usia anak sebelum memberikan obat pilek. Seperti halnya flu, pilek juga disebabkan oleh virus sehingga tidak dapat diatasi oleh antibiotik. Sistem pertahanan alami anak akan mengatasi virus penyebab pilek dalam waktu 1 atau 2 minggu. Lalu bagaimana dengan gejala pilek? Gejala pilek dapat diringankan oleh obat pilek, namun obat tersebut baru boleh diberikan kepada anak yang berusia minimal 2 tahun. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Food and Drug Administration. Meskipun demikian, beberapa jenis obat juga baru bisa diberikan kepada anak di usia 6 tahun. Jadi perlu membaca informasi obat dengan saksama agar tahu usia yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat tersebut. Yang kedua, waspada efek samping yang mungkin timbul. Seperti yang telah diketahui, obat pilek tidak dapat menghilangkan penyebab penyakit, tetapi dapat meringankan gejalanya. Jadi, virus penyebab pilek tetap ada di dalam tubuh anak sampai sistem imun berhasil mengatasinya. Namun, gejala-gejala yang membuat anak tidak nyaman dapat diringankan oleh obat pilek. Karena itu, penting sekali untuk memastikan obat pilihan kita tidak menimbulkan banyak efek samping. Kita tentu tidak ingin obat yang hanya meringankan gejala pilek, malah memberikan dampak yang tidak diharapkan. Untuk itu, bacalah label informasi terkait efek sampingnya sehingga kita bisa lebih waspada. Yang ketiga, sesuaikan kandungan obat dengan gejala yang muncul. Bahan aktif di dalam obat pilek ditujukan untuk mengatasi gejala pilek seperti hidung tersumbat atau bersin-bersin. Beberapa obat ada juga yang mengandung penurun panas untuk menangani pilek yang disertai demam. Mari kenali masing-masing bahan aktif tersebut dan pilih yang dapat meringankan gejala pilek pada anak kita. Dekongestan meredakan hidung tersumbat. Hidung tersumbat terjadi karena lapisan hidung di bagian dalam membengkak dan tersumbat oleh lendir.
Kondisi tersebut dapat diredakan oleh dekongestan, yaitu bahan aktif untuk mengecilkan jaringan yang membengkak. Dengan kata lain, bila anak mengalami pilek dengan gejala hidung tersumbat, pilihlah obat pilek yang mengandung dekongestan. Contoh bahan aktif yang berperan sebagai dekongestan adalah pseudoephedrine HCl. Antipiretik untuk pilek yang disertai demam. Meski jarang terjadi, pilek dapat juga disertai dengan demam. Pada kasus demikian, kita mungkin perlu memberikan obat pilek yang mengandung antipiretik atau pereda demam. Paracetamol dan ibuprofen merupakan bahan antipiretik yang umum dalam obat pilek. Namun, jika si buah hati menunjukkan gejala pilek yang disertai demam lebih dari 3 hari, sebaiknya kita memanggil dokter atau mengunjungi dokter untuk menanganinya. Antihistamin mengatasi meler dan bersin-bersin. Saat virus penyebab pilek menyerang sel-sel hidung, tubuh akan mengeluarkan mediator radang seperti histamin. Bila mediator radang dikeluarkan, pembuluh darah akan membesar dan kelenjar lendir memproduksi cairan. Kondisi ini memicu iritasi yang menyebabkan hidung meler dan bersin-bersin. Karena itu, pemberian obat pilek yang mengandung antihistamin dapat meringankan gejala hidung meler ataupun bersin-bersin. Antihistamin yang umum terdapat dalam obat pilek anak adalah difenhidramin, cetirizin, serta klorpeniramin maleat. Senantiasa menjaga kesehatan keluarga karena bagaimanapun mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.